Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaibalur Rahma, absen 35 dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hidup sehat berkelanjutan dari aspek kesehatan, pengelolaan sampah dan makanan. Nah, dari judul yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi menjadi 3 subbab. Subbab yang pertama ada derajat kesehatan. Subbab yang kedua ada pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan isu-isu mengenai lingkungan. Untuk subbab yang terakhir atau subbab yang ketiga ada salinitas total berbasis masyarakat. Tidak usah berlama-lama, kita langsung aja yuk bahas untuk subbab A atau subbab yang pertama, yaitu derajat kesehatan. Derajat kesehatan ini sendiri dibagi dalam persentase. Untuk 40% presentasi yang pertama, derajat kesehatan kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan tempat kita tinggal. Lingkungan tempat kita tinggal tentu saja akan memengaruhi kesehatan fisik kita. Contohnya, dari peristiwa COVID-19 kemarin, jika lingkungan kita banyak sekali warga yang terpapar oleh COVID-19, maka besar kemungkinan diri kita juga bisa terpapar oleh COVID-19 tersebut. Maka dari itu kesehatan kita kan terpengaruh tuh dari lingkungan. Selain itu, contoh lainnya adalah jika kita hidup di misalnya tempat pembuangan sampah. Nah, tempat pembuangan sampah itu tentu saja tempat yang kotor banget kan. Kalau kita hidup di sana, kita bakal terdampak mengenai kesehatan. Yang pertama, mungkin kita bakal jadi sering sakit perut, kayak diare, disentri, terus permasalahan kulit juga. Terus kalau kita tinggal di daerah yang sering banjir, nah daerah banjir tersebut akan mempengaruhi betul kesehatan kita. Kemudian derajat kesehatan yang kedua yaitu 30% berasal dari perilaku kita. Perilaku yang bagaimana sih maksudnya yang bisa memengaruhi kesehatan kita itu? Perilaku seperti hidup yang tidak sehat. Contohnya kita sering minum atau makan makanan yang berpengawet, pola hidup kita tidak sehat, kemudian kita sering begadang. Hal itu tentu saja akan memengaruhi kesehatan tubuh kita. Contohnya, kita sering makan makanan bungkusan atau berpengawet, contohnya mie instan. Nah, jika kita terus-menerus mengonsumsi mie instan tersebut, kemungkinan besar itu akan berdampak pada salah satu organ tubuh kita, yaitu usus, di mana lilin dari penggorengan mie tersebut akan menempel di dinding-dinding usus dan dapat menyebabkan usus buntu. Kemudian perilaku buruk lainnya yaitu merokok. Kita semua tentu saja sudah tahu bahwa rokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan kita. Berbagai kandungan yang terdapat di dalam rokok akan memengaruhi sistem pernapasan kita, kemudian memengaruhi sistem ginjal. Yang paling sering kita dengar adalah rokok bisa membuat kanker paru-paru, kemudian ada kanker mulut, kanker tenggorokan, dan efek-efek buruk lainnya yang ditimbulkan dari rokok. Selanjutnya di 20% ada layanan masyarakat. Jika kita berada di lingkungan yang pelayanan kesehatan, maksudnya pelayanan kesehatan yang kurang, tentu kita akan sulit ketika kita sakit untuk mendapat pengobatan yang layak. Lalu 10% terakhir adalah keturunan atau genetik. Berikut adalah contoh penyakit yang diturunkan secara genetik seperti hipertensi, diabetes, dan alergi-alergi lainnya. Setelah kita membahas sub A yaitu derajat kesehatan, mari kita beralih ke subbab B yaitu pembangunan berkelanjutan,
berwawasan lingkungan dan isu terkait dengan masalah lingkungan. Apa sih pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan itu? Pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan adalah melaksanakan pembangunan mengenai suatu hal dengan optimal, tetapi dengan tidak mengorbankan kesempatan pada generasi yang selanjutnya. Artinya, dalam kita membangun suatu hal, kita harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan agar itu tetap sustainable atau berkelanjutan di masyarakat atau generasi di masa depan. Kemudian isu-isu terkait dengan lingkungan seperti perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan berdampak pada seluruh aspek di lingkungan seperti perubahan kualitas air, kemudian tercemarnya sungai, kemudian pengalih fungsian lahan yang begitu masif menjadi bangunan-bangunan tinggi. Selanjutnya kita beralih ke sub C, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Sanitasi total berbasis masyarakat terdapat 5 pilar. Yang pertama, stop BABS atau buang air besar sembarangan. Sebenarnya stop BABS ini sudah banyak terimplementasikan di kehidupan masyarakat. Tetapi ada salah satu atau beberapa masyarakat di mana saat mereka menggunakan WC atau jamban, kotorannya atau sisanya itu masih dibuang, dialirkan langsung ke sungai. Meskipun ada yang menggunakan septic tank, ada masyarakat yang tidak memplester bawah septic tank itu, sehingga besar kemungkinan kotoran tersebut dapat merembes dan mencemari air tanah. Dari kondisi ini akan sangat berdampak pada kesehatan manusia seperti timbulnya penyakit diare, disentri, hepatitis B, kolera, dan lain sebagainya. Pilar yang kedua ada CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita mencuci tangan adalah harus ada 1, air bersih yang mengalir, kedua, sabun, dan yang ketiga harus ada penampungan air limbah yang aman. Fasilitas cuci tangan ini harus ada di setiap tempat seperti rumah, sekolah, kemudian tempat kesehatan dan publik pada umumnya. Pilar ketiga dari sanitasi total berbasis masyarakat ada pengamanan air minum dan makanan. Syarat air minum yang sesuai atau yang bisa kita konsumsi secara fisik, air tersebut harus tidak berbau dan tidak berwarna, karena air yang berbau dan berwarna sudah bisa dipastikan bahwa air itu tercemar. Kemudian secara mikrobiologi, air tersebut harus tidak tercemar oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian kunci keamanan pangan, makanan kita itu harus selalu terjaga kebersihannya. Kemudian dalam memperlakukan bahan makanan, kita harus memisahkan antara bahan yang mentah dan yang matang. Selain itu, saat kita memasak, kita harus memperhatikan kematangan dari bahan makanan tersebut. Jangan sampai itu kurang matang sehingga masih ada bakteri yang hidup, dan kalau kita makan tentu saja akan berdampak tidak baik. Selanjutnya ada pengelolaan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan potensi kesehatan di dalam masyarakat, seperti pencemaran lingkungan, tingginya kepadatan vektor penyakit. Vektor penyakit itu adalah hewan yang membawa bakteri ke manusia seperti lalat, nyamuk, kecoa, dan lain-lain. Kemudian untuk di Pati sendiri, kondisi mengenai sampah itu, jika di masyarakat desa masih banyak terjadi pembakaran sampah, sedangkan untuk di masyarakat kotanya itu terdapat masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai. Dan untuk pilar yang terakhir adalah pengelolaan limbah. Limbah yang tidak dikelola dengan baik ini akan berdampak pada gangguan kesehatan genetik, lingkungan, kemudian matinya tumbuhan dan hewan, serta limbah yang tidak
tangani dengan baik akan mengganggu dari penampilan lingkungan, akan mengganggu estetika lingkungan. Nah, untuk menanggulangi masalah limbah, kita bisa melakukan 3R, yaitu reduce, recycle, dan reuse. Reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle artinya mendaur ulang. Nah, sekian itu adalah penjelasan dari materi narasumber yang tadi saya dapatkan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.